Pasien atas nama Ibu Isma. Iya Bu. Ya, silakan masuk Bu. Yuk. Perkenalkan Ibu, nama saya Devita. Kebetulan saya bidan yang sedang bertugas di ruang kayak ini. Ya, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kan saya baru nikah sebulan yang lalu, tapi saya belum siap untuk hamil. Jadi saya mau nanya-nanya ke Ibu, saya cocoknya pakai KB apa? Soalnya saya belum ngerti sih KB apa aja yang ada gitu. Oh iya, baik-baik. Jadi mau nunda dulu kehamilannya ya? Iya. Boleh, nanti kita diskusiin ya bersama-sama. Tapi sebelum itu saya boleh minta dulu data-data kayak nama ibu, segala macam, dan nanti saya mau mengajukan beberapa pertanyaan buat menganamnesa apakah KB apa yang cocok buat ibu gitu ya. Apa Bu? Nanti juga saya mau melakukan pemeriksaan fisik dulu, kayak misalnya Nancy segala macam, biar tahu keadaan tubuh ibu seperti apa dan KB apa yang cocok buat tubuh ibu gitu ya. Iya Bu. Baik, kalau begitu nama ibu siapa? Nama saya Isma. Isma. Nama suaminya? Ridwan. Ridwan. Nah, ini manggilnya apa ya? Ibu apa teteh ya? Terserah Ibu deh, teteh aja nggak apa-apa. Teteh aja ya. Iya. Iya, Teh Isma ini berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Suaminya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Maaf, pendidikan terakhirnya apa? Saya Bu, ya, saya SMP. SMP. Kalau suami? SMA. SMA. Teteh kerja nggak? Enggak, Enggak. di rumah aja. Di rumah aja. Kalau suami? Kerja. Kerja. Apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Alamatnya di mana ya Teh ya? Di Babakan Jambu, RT 1 RW 10. Oh. Nomor teleponnya 081 081 221 221 370 370 891. 891. Baik. Sebelumnya ini ada keluhan nggak dari tetehnya? Kayak misalnya lagi apa? Enggak sih, sekarang nggak Nggak ada keluhan apa-apa. Jadi emang cuma konsul aja ya, mau Iya. hamil aja gitu. Kalau boleh tahu kapan haid terakhirnya ya? Sekarang baru beres Bu. Sekarang baru beres. Awal keluarnya kapan? Tanggal 20, sekitar tanggal 20 kan. 20. Oke. Berarti 7 hari ya? Iya, udah 7 hari. Ini banyak nggak haidnya? Lumayan sih Bu, lumayan Lumayan. banyak. Dalam sehari biasanya berapa kali ganti pembalut? Kalau hari pertama sih 3 kali Bu. 3 Tapi kali. kesini mah jadi kadang nggak pakai gitu. Oh gitu. Kalau misalnya nih hari pertama, hari kedua ini, itu pembalutnya sampai penuh nggak? Ya sampai penuh. Penuh. Yang ukuran pembalutnya yang segede gimana? Yang sedang. Yang sedang, yang biasa. Bukan yang naik? Enggak. Bukan ya. Ketiga kali. Tapi pas di hari ketiga, hari keempatnya dikit. Iya, dikit-dikit sih. Nggak sampai penuh. Enggak sampai penuh. Oke. Berarti ya teteh ini nikah pernikahan pertama? Iya, Pernikahan pertama. Suami juga? Iya. Berarti belum pernah hamil ya? Belum. Oke. Terus teteh punya riwayat penyakit berat nggak? Kayak misalnya darah tinggi, atau misalnya punya asma gitu, atau misalnya di keluarga ada keturunan diabetes gitu. Enggak sih, kalau darah tinggi sama diabetes enggak Bu, tapi saya tuh suka kejang-kejang dulu. Sekarang juga sih masih sih. Katanya saya epilepsi gitu namanya. Gitu. Katanya epilepsi. Sekarang masih rutin berobat nggak Bu? Masih suka minum obat sekarang juga. Masih suka minum obat. Oh, masih rutin ya minum obatnya Iya, ya? masih. Ya, epilepsi. Suka kambuh? Kalau minum obat sih enggak kambuh. Nggak kambuh. Tapi kalau nggak minum mungkin bisa ini ya. Kalau di keluarga, kalau masalah KB gini ada adat istiadatnya kayak misalnya, ini nggak boleh loh pakai KB ini, harus KB ini gitu. Enggak sih, pada setuju-setuju aja mau pakai KB apa. Oke, kita lanjut ke ini ya. Teteh biasanya di rumah aktivitasnya apa aja?
Paling beres-beres rumah sih, nyuci yang gitu-gitu. Sama sendiri? Ya sendiri, kadang dibantu sih, kadang-kadang sama suami. Sama suami dibantu. Kalau makan teteh biasa sehari berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau minum? Minum sering sih, mungkin sekitaran 8 gelas mungkin Bu. 8 gelasan ya, ya bagus berarti ya. Eh, kalau hubungan gimana nih, kan udah sebulan nikah nih, udah pernah hubungan? Udah sih Bu. Udah. Ya cuman kan saya belum siap hamil ya Bu ya, jadi suka pakai kondom sih kalau perhubungan. Cuman kan saya takut ya Bu ya, takut katanya suka bocor gitu. Jadi saya pengen pakai KB. Pengen gitu pakai sih. KB aja. Oke. Ya kalau begitu ini udah ya. Nanti kita lanjut aja ke pemeriksaan ya. Kita cek dulu kondisi Rebeknya ya. Ya, baik. Teteh kita tadi udah diperiksa ya. Terus dari hasil pemeriksaannya, alhamdulillah Teteh sehat, gak ada apa-apa, dalam batas normal juga. Ini tensinya 110/70 ya. Terus nadinya juga baik, 78 kali per menit, pernapasannya juga 20 kali. Terus suhunya juga baik. Terus dari segalanya, dari pemeriksaan fisikanya juga dalam keadaan normal ya. Cuman yang jadi perhatian saya itu yang tadi yang riwayat epilepsi itu. Jadi di dalam kontrasepsi, jadi di dalam KB ini, metode KB ini ada beberapa yang KB yang tidak boleh adanya riwayat epilepsi gitu. Nah, ini udah saya tapis ya, maksudnya udah saya pilihin yang paling cocok buat teteh itu dengan riwayat epilepsi itu ada IUD sama ada implan juga. Nah, sebelumnya teteh udah tahu belum tentang IUD sama implan? Belum. Nah, IUD sama implan ini termasuk aman untuk yang punya riwayat epilepsi gitu. Kebetulan kan juga teteh belum hamil juga ya. Nah gitu. Boleh sih, cuma terserah teteh. Nanti saya jelasin dulu apa itu IUD, apa itu implan. Bu, gitu. Dijelasin aja deh, saya belum tahu soalnya. Kalau ini mah, nah ya baik, ini ya kita lanjut ke sini aja. Ini namanya ABPK ya Bu, alat bantu buat pengambilan keputusan untuk ber-KB. Nah tadi kan udah saya jelasin ya kalau dari segi riwayat ibu itu kan memiliki riwayat epilepsi. Nah dari aplikasi ini kan udah dijelasin kalau misalnya riwayat epilepsi itu yang cocoknya itu tadi ada IUD atau KDR ya, terus ada juga implan. Nah, karena ibu belum tahu, saya jelasin dulu ya apa itu IUD sama AKDR. IUD sama AKDR. Maksudnya IUD sama implan. Nah, IUD atau AKDR ini sama implan ini ya baik. Tadi kan udah saya jelasin ya Bu ya, kalau misalnya ibu kan teteh punya riwayat epilepsi. Nah, metode yang baik itu dari aplikasi ini udah saya tapis yang akhirnya teteh cocoknya IUD sama implan. IUD itu AKDR tadi ya. Nah, IUD atau AKDR ini sama implan itu sama-sama metode jangka panjang, metode KB jangka panjang gitu ya. Jadi teteh yang nggak usah bolak-balik kayak kan kalau misalnya suntik harus tiap bulan, 3 bulan disuntik lagi, ya kan sebulan disuntik lagi. Kalau misalnya IUD sama implan ini jangkanya panjang. Jadi kalau IUD ini jangkanya itu 5 tahun. Tapi kalau implan itu sekitar 3 tahun. Gitu. Jadi ya. Nanti kalau misalnya teteh mau ngambil yang IUD 5 tahun kan usia 17, terus ditambah 5 tahun 22 udah cukup buat hamil gitu ya. Iya sih Bu. Ya nih bentukannya kayak gini ya teh nih, kan dari sini teteh bisa lihat ya. Nah ini yang namanya IUD teh. Iya, terus yang ini namanya implan. Nah bedanya, nah lihat yang IUD itu dipasangnya di rahim. Jadi nanti bakalan ada alat hurufnya bentuknya seperti huruf T,
nanti saya masukin ke rahim teteh. Ya yang namanya pemasangannya ya lumayan gitu ya, nggak terlalu sakit sih. Nah tapi ya ini aman gitu. Oh iya. Selama ini bisa dipakai sampai 5 tahun. Nah kalau yang bukan itu dipasangnya di tangan. Oh iya. Oh di tangan. Iya, di tangan, di bawah kulit, di atas daging. Oh. Gitu. Nanti saya Sakit gak Bu kalau dipasang? ya nanti saya lakukan pembiusan dulu sih Bu, kayak biusan lokal gitu. Tapi emang nanti ada apa? Saya ngelakuin sayatan sedikit gitu buat memasukinnya. Takut ya? Iya Bu. Kayaknya lebih baik yang IUD nggak sih ya Bu ya? Soalnya Boleh. 5 tahun kan Bu, jadi Panjang. lumayan lama juga. Terus kayaknya kalau disayat itu saya takut juga Bu. Saya takut ya. Gitu. Ya kalau mau IUD boleh. Jadi mau IUD aja tetehnya. Iya deh Bu, IUD aja biar agak lama juga kan 5 tahun ya. Juga. Iya. Oke, tapi saya jelasin lagi ya kayak efek samping segala macamnya ya. Oh, iya Bu. Nih kita lihat ke IUD ya. Ya, jadi saya mau lihat AKDR ya, yang IUD itu. Jadi AKDR itu singkatannya dari alat kontrasepsi dalam rahim. Tapi karena saya manggilnya IUD ya, karena nama alatnya itu IUD gitu ya. Bukan nama alatnya, nama lainnya IUD gitu. Nah, yuk kita bisa lihat di sini ada IUD ya. Nah, ini IUD ini bisa membantu teteh seperti yang saya bilang tadi, nanti dipasangnya itu di rahim ya, yang nanti saya masukin alat buat ngebantu masangnya, terus nanti pasang aja gitu ya si IUD-nya ini. Alatnya kecil kok teh, ini mah gede ya segini, terus ini terlalu besar. Lingkarnya itu kecil banget kayak sapu lidi yang kecilnya. Cuma segini. Oh iya, Iya ya. Itu huruf T segitu. Nanti saya liatin dulu deh sebelum ini ya. Awalnya. Terus ini efektif juga sama aman juga. Jadi kalau misalnya IUD ini gak berefek sama sistemik tubuh. Jadi emang kerjanya itu cuma di dalam rahim aja. Gitu ya. Nah, terus kalau kan ini emang jangkanya 5 tahun ya teh ya. Tapi ini bisa dicabut kapan aja. Misalnya teteh nih sekarang udah 3 tahun tapi udah pengen hamil sekarang aja nih usia 20 gitu, bisa dicabut saat itu juga. gitu. Terus ini kan yang di saya sebenarnya nih ada yang 8 tahun juga, tapi kebetulan di tempat saya ini cuma ada yang 5 tahun. Saya nyediainnya yang IUD yang buat 5 tahun gitu. Terus nah ada efek sampingnya juga sih, biasanya headnya itu banyak kalau IUD itu. Nah terus ada itu juga, ada kayak kram dikit lah, kayak disclaimer gitu, kayak suka sakit perut awal. Oh pas waktu awal head. Iya, suka ada sakit perut. Oh sakit gitu. Oh iya. Kayak gitu, tapi awal-awal aja sih biasanya nggak tahu. Itu kan efek sampingnya karena ada alat di dalam rahim. Terus kan kalau mau head, rahim itu berkontraksi kan. Nah itu yang bisa yang menyebabkan kenapa ada sakitnya. Tapi nggak parah sih biasanya. Gitu. Tapi ya terus ini nggak kayak kondom sih teh. Jadi kalau misalnya amit-amitnya nanti ada infeksi menular seksual gitu dari suami atau apa, ini nggak bisa melindungi. Soalnya yang kalau misalnya ada penyakit menular seksual mah emang dari cuma kondom aja gitu. Cuman kan kondom nggak efektif ya kalau misalnya buat teteh. Terus dari tadi riwayat juga teteh kan sama suami nggak ada itu kan? Nggak ada sih Bu. Alhamdulillah. Gitu. Terus sebenarnya kan yang namanya alat kontrasepsi ini nggak bisa 100% mencegah kehamilan gitu ya. Jadi ya ada aja sih kemungkinan gagalnya mah gitu. Gitu ya Bu. Iya, yang namanya juga ya alat dari manusia ya pasti ada kekurangannya gitu. Tapi ini lebih efektif sih dibanding dengan KB sama dengan KB suntik sama KB pil gitu teh. Dia lebih efektif IUD ya. Itu lebih ini. Kemudian kalau sekarang kan nanti baru head. Nah ini bisa langsung dipasang. Gitu ya Bu. Sekarang bisa langsung dipasang gitu. Terus
eh, biasanya sih biasanya sih nggak ini sih apa namanya teh bisa langsung dipasang gitu. Jadi karena apa rahimnya masih ngebuka gitu kan, kalau misalnya kita lagi head rahim tuh ada ngebuka sedikit ya, jadi gampang ngemasukinnya. Oh gitu. Oh, iya. Jadi bisa dilakuin sekarang ya Bu kalau saya mau Mm-mm, pasang. bisa. Nah, nanti ada efek sampingnya juga ya. Seperti yang tadi saya bilang, ada headnya lebih lama. Terus biasanya suka tiba-tiba kayak ada head gitu, sedikit bercak sedikit gitu di antara. Nah, ternyata udah head, tapi kok ini ada lagi head cuma dikit gitu. Oh iya iya sedikit ya. Sedikit, tapi jarang sih yang kayak gitu. Tergantung sama apa namanya? Tergantung sama tetehnya juga gitu. Tergantung kondisi tetehnya. Kemudian terus biasanya sih apa namanya dipengaruhi sama kekhawatiran juga, karena stres juga. Aduh, karena tahu nih ada alat di dalam tubuh suka jadi khawatir. Jadi tiba-tiba suka ada bercak darah, itu kan kalau misalnya mens itu dipengaruhi sama psikologis juga gitu. Oh, jadi kalau stres suka jadi ini ya Bu. Suka jadi keluar kayak gitu. Oh. Jadi emang tergantung dari kitanya, tapi kalau memang misalnya nanti kalau teteh udah dipasang terus ada keluhan, bisa langsung ke sini cek ya. Periksa. Cuman ya kalau kram yang kayak gitu kan tadi cuma beberapa hari aja sih, biasanya cuma di awal aja. Kemudian tapi ini tuh apa sih, si kram itu nggak selalu sih, nggak selalu, jadi kadang-kadang aja. Atau misalnya karena ini baru pemasangan, biasanya pas memasang baru awal-awal dipasang masih kerasa, tapi sana-sana biasanya udah terlalu Pas awal aja ya. kayak gitu. Gimana jadinya? Ya udah deh Bu, IUD aja deh. Mau IUD aja Ya, soalnya kan saya pengennya head gitu, ada head. Head. Jadi gak ngeganggu head gitu Bu. Iya. Terus biasanya kan kalau IUD ini kalau misalnya tadi teteh dilepas itu bisa langsung hamil gitulah. Kalau emang kalau mau hamil ya Bu ya, jadi gampang gitu. Gampang, soalnya nggak ngeganggu hormon gitu. Jadi teteh nggak perlu ngembaliin lagi kesuburan. Ya udah deh Bu, pakai IUD aja. Pakai IUD aja ya. Oke. Nah nanti akan saya siapin dulu. Cuman ini saya kasih tahu dulu ya nanti pemasangannya kayak gimana. Yang pertama nanti saya periksa dulu panggul teteh, takutnya nanti ada, tapi tadi udah kan dicek ya, nggak ada apa-apa ya di panggul tetehnya, jadi masih bisa. Terus nanti teteh bisa pipis dulu. Oh iya. Ya, pipis dulu. Nanti kalau udah pipis kita ke ruangan sana, nanti kita pasangnya di ruangan sana ya. Oh iya. Soalnya nanti teteh pas pemasangannya posisinya kayak orang lahiran. Oh gitu Bu. Iya. Iya. Gak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu. Kayak gitu soalnya. Tapi malu Bu. Gak apa-apa, udah biasa kok. Ya. Iya Bu. Tapi masalahnya kayak orang lahiran gitu. Terus sendiri kok, cuma saya sama teteh aja. Nanti ditutup pintunya, gak akan ada orang yang lihat, insya Allah. Iya Bu, iya Bu, boleh Bu. Kayak gitu. Nanti saya bersihin dulu ya sebelum dimasukin alat-alatnya juga. Nah terus nanti ada apa namanya? Ada alat-alat. Nanti saya masukin alat-alatnya, nanti diliatin. Oh iya ya. Ya deh Bu. Terus nanti saya liatin deh IUD-nya ya. Terus kalau misalnya nanti ada yang bilang katanya nggak sakit gitu. Ada yang bilang juga bukan sakit sih, kayak seueuh kalau di Sunda mah kayak gitu. Ini seueuh, atau ada yang bilang sakit juga. Nanti bilang aja ibu sakit gitu. Oh iya. Ya kalau memang misalnya dengan rasa sakit, nanti bisa saya lebih pelan atau kayak gimana gitu ya. Oh iya. Kalau dari segi pemasangannya sih paling lama cuma 30 menitan sih. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Iya, paling lama itu juga. Tapi biasanya lebih cepat sih. Oh iya, ya udah. Lebih cepat gitu ya. Terus terus nanti
nanti kalau misalnya udah dipasang, teteh ini lagi ya, kontrol lagi ke sini gitu ya. Oh iya. Terus ini karena teteh sekarang udah bisa dipasang dari sekarang sih teh, gitu ya. Nih, aduh, soalnya nih IUD ini bisa teteh lihat, ini bisa dimulai kapan saja ya, dan juga kalau teteh habis lahiran juga ini IUD bisa dipasang 48 jam. Gitu. Tapi sekarang sih biasanya ibu-ibu jarang karena masih sakit, nanti aja 40 hari kayak gitu. Iya. Oh iya. Ya, mau dipasang sekarang aja teteh? Ya, sekarang aja Bu. Nah, sekarang kan teteh usia 17 tahun ya. Apalagi dengan punya riwayat epilepsi ini, teteh memang disarankan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu. Karena di usia 17 tahun ini, alat reproduksi teteh secara medis ini belum siap gitu. Alat reproduksi perempuan yang udah siap tuh biasanya di usia 20 tahun ke atas, sekitar 21 atau 22. Jadi kalau misalnya sekarang teteh menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang nih, misalnya menggunakan KDR atau misalnya menggunakan implan tadi, nah teteh bisa menundanya gitu kan. Sekarang usia 17 nih, ditambah misalnya menggunakan KDR 5 tahun, nah usia teteh udah 22 tahun gitu. Jadi ya memang aman kalau misalnya teteh menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu. Ya alhamdulillah ya teh ya, udah dipasang. Gimana tadi? Ya lumayan sih Bu, agak sakit, tapi nggak terlalu sakit sih. Gak terlalu sakit ya? Iya. Sakit mana sama disuntik? Pernah disuntik? Iya, sakit disuntik sih Bu. Sakit disuntik ya? Iya. Terus Ya. bentar lagi. Bentar kan ya? Iya. Nah teteh kan tadi udah dipasang. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin nanti akan ada ngerasa kram ya. Akan ngerasa ada kram, sama misalnya ada, kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan jadwal head, itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang ngerasa terganggu nih, aduh ini sakit banget, nggak kuat nih, nanti katanya kesini lagi aja, kapanpun itu ya. Emang sih nanti ada kontrolnya 6 bulan sekali ya. Tapi kalau misalnya di selama 6 bulan itu teh ada keluhan, nggak apa-apa kesini aja gitu ya. Ya jadi kayak gitu ya. Oh iya. Nanti teteh kontrol lagi aja. Nah ini kartunya buat teteh. Oh iya. Nanti kalau misalnya mau kontrol ini dibawa. Oh iya. Ya gitu. Ada yang boleh tanyain dulu nggak? Takutnya tadi penjelasan saya nggak ngerti atau misalnya terlalu cepat sayanya. Enggak sih Bu, udah cukup. Udah jelas? Ya, alhamdulillah tuh. Ya. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh kan emang udah dipasang, tapi teteh pas lagi hubungan jangan bilang, cobain deh. Ini ada ngerasa gimana ya? Kalau jangan kayak gitu, takutnya iya. kalau misalnya si A, teteh ngomong kayak gitu nanti sama si A aja dirasa-rasa. Oh iya. Jadi hubungan aja, nanti pas udah beres gimana tadi gitu. Kalau misalnya nggak kenapa-napa berarti aman. Oh iya. Cuma tetap harus kontrol dulu ya. Iya. Gitu.